Shalom, salam sejahtera bagimu. Mengenangin kasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ajarlah kami untuk menjaga hati, supaya kami mengerti dan mampu mendengar suara Tuhan. Terpujilah Kristus, kami berdoa. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya mulai dengan sebuah cerita di mana seorang pemuda Batak, kita sebut saja namanya Merwald, dia ingin melamar kekasihnya. Tapi sayangnya dia sangat pelit. Dia datang ke seorang sintua untuk minta nasihat. Dia katakan bagaimana supaya pesta adatnya murah, tetapi tetap terpandang. Merwald mulai membuka pembicaraan dengan berkata, "Amang, bagaimana caranya supaya aku bisa bikin pesta besar tapi modal dikit? Aku mau menjaga gengsiku, tetapi mau jaga dompetku juga." Datang sintua berkata, "Gampang itu Merwald. Kau jaga mulutmu saat rapat adat. Jangan banyak janji, jangan banyak gaya." Pada hari hanya, Merwald benar-benar diam. Tapi masalahnya dia juga diam saat ditanya berapa sinamot yang sanggup ia berikan. Ia cuma senyum-senyum sok misterius. Akhirnya pihak keluarga membatalkan rencana pernikahan itu. Merwald katakan kepada Mang Sintua, "Kenapa batal, Mang? Kan saya sudah jaga mulut dan saya banyak diam." Datang Mang Sintua katakan, "Memang kamu jaga mulutmu, tapi kamu juga harus jaga pikiranmu. Kau pikir pernikahan itu cuma soal diam? Pernikahan itu soal isi hati yang mau berkorban." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa sudah menjaga diri. Hanya dengan diam, tidak berbuat jahat secara fisik. Padahal di dalam hati kita sedang merancang keegoisan yang justru menghancurkan masa depan itu sendiri. Jika kita pikirkan apa yang dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa aslinya dikatakan dan dipakai bahasa kata hati. Bukan sekedar perasaan yang sangat sensitif, melainkan sebuah pusat kendali. Hati adalah kemudi, dia juga menjadi pusat dari navigasi. Artinya dia menentu arah. Mengapa kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan? Karena ketika hati itu tercemar, yang lain pun akan tercemar. Kita bayangkan ketika seorang mengambil air dari hulu yang sudah tercemar, maka seluruh aliran hilir dari sungai itu juga akan ikut tercemar. Demikian dengan perkataan, tindakan, keputusan akan ikut beracun. Ketika hatimu sedang merancang sesuatu, apa yang diproduksi, apa itu rasa syukur atau menggerutu, itu menentukan hari-harimu. Dibuka dari pagi sampai malam. Kemudian dikaitkan dengan satu bangunan yang mudah rapuh karena akarnya atau dasar dari bangunan itu tidak mampu menahan bangunan lain. Terkadang kita terlalu suka menjaga aset yang kita butuhkan, asuransi yang kita bayar, tapi kita membiarkan gerbang hati terbuka lebar untuk iri hati, kesombongan. Hati adalah navigasi. Hidup kita tidak ditentukan apa yang terjadi di luar, baik itu kondisi sedang tidak baik-baik saja, tetapi apa yang ada di dalam kita. Hati yang tenang bisa melihat peluang di tengah badai. Hati yang difilter, hati yang kotor, sebaik apapun nasihat yang kita dengar akan terdengar seperti ejekan. Jika hatimu bersih, teguran apapun akan terasa seperti obat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amang Inang
dimanapun engkau berada. Jika kita melihat hari ini, saya sendiri setelah membaca firman Tuhan ini berkali-kali, akhirnya diajak untuk berefleksi. Tidak hanya menjaga khotbah menjadi menarik daripada isi hati. Ternyata Tuhan tidak butuh semua itu. Yang butuh ketulusan. Jujur, kita sering merasa lelah karena melihat persaingan di Jakarta. Mengapa kamu lelah? Bagaimana perasaanmu hari ini? Karena kamu membiarkan semua sampah yang ada di dalam sekitarmu, termasuk di dunia ini, masuk ke dalam hati tanpa disaring. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari saring. Jangan sampai istirahatmu terganggu, bereskan hati itu di hadapan Tuhan. Mari kita melihat bagaimana di era media sosial dan tekanan ekonomi yang gila-gilaan akhir-akhir ini. Hati kita sering menjadi tempat di mana semua informasi masuk, ambisi juga bergabung. Firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, di era digital kita membutuhkan spiritual detox. Jangan biarkan kebiasaan atau alur dunia menentukan kebahagiaan kita. Bagian lain di mana orang sering flexing, kita juga sering sibuk menjaga image. Menjaga apa yang perlu kita jaga daripada menjaga hati kita. Kita sibuk mengedit foto supaya terlihat bahagia, padahal hati kita sedang lelah. Firman ini menyuruh kita berhenti mengedit bagian luar dan mulai memperbaiki dari dalam hati kita. Kita diundang dengan bahasa kejujuran, bahasa persaudaraan untuk melibatkan Roh Kudus yang mengingatkan, memulihkan kita, dan kita pun diundang untuk melihat hal yang lebih besar dalam perjalanan kita dan memampukan kita berkata di dalam diri kita, mari terima Roh Kudus itu dan temukanlah anugerah kebaikan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah cerita dalam tradisi lain, di mana seorang yang baru pertama kali menyetir mobil di Jakarta, dia menggunakan GPS. Dan yakin kita semua juga pernah menggunakan ini. Dia sangat percaya diri karena ia merasa dia tahu jalan dan dia raja jalanan. Di tengah jalan GPS-nya berkata belok kiri. Ternyata dia merasa jalan itu macet dan kecil. Dia cari jalan lain. Dan dia katakan, sok tahu Google ini. Saya lewat kanan saja, lebih lebar. Dia belok ke kanan dan ternyata dia masuk jalur busway. Tepat di depan polisi yang sedang razia. Dia terkena tilang pastinya. Dia mengeluh, dia katakan, sial kali nasibku hari ini. Di sampingnya istrinya yang duduk mengatakan, bukan nasibmu yang sial, tapi hatimu yang keras. GPS itu sudah menjagamu supaya nggak kena tilang, tapi kamu merasa lebih pintar dalam membuat peta perjalanan. Mungkin dari kita menganggap firman Tuhan yang mengatakan jagalah hatimu sebagai beban atau larangan. Padahal firman Tuhan adalah GPS kita, di mana dia menyuruh kita untuk menjaga hati bukan untuk mengekang. Bukan supaya kita tidak masuk jalur tilang dosa atau merusak masa depan kita sendiri. Kita sering merasa lebih tahu cara bahagia daripada Sang Pencipta hati kita. Karena itu Amanginang yang dikasihi Tuhan, di kota yang sedang berkejaran dengan harapan dan pekerjaannya, kita seringkali dididik untuk menjadi pemenang, bukan? Di rumah juga kita diajarkan begitu keras akan dunia ini. Tapi ingatlah, sekeras apapun dunia ini, jangan sampai hatimu menjadi batu karena pergumulan itu. Kalau kamu tidak menjaga hatimu, kamu akan menjadi dingin seperti es ataupun situasi orang-orang yang sedang kaku. Untuk itu, jangan biarkan kesibukanmu mencuri damaimu. Ingatlah orang Batak yang selalu mengatakan kekayaan keturunan kehormatan, Hamoraon Hagabeon Hasangapon adalah sebuah harapan, tapi ketika itu tidak diikuti dengan firman Tuhan, hatimu akan penuh dengan kepahitan kepada dirimu maupun orang lain. Mari pulang dan cek
koneksivitasmu bersama hati Tuhan, biarlah itu memancarkan kehidupanmu, kekekalan di mana Tuhan tidak hanya menginginkan memenang, tapi juga memenangkan pergumulan di hadapan Tuhan karena hatinya yang dijaga oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menemukan kembali kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjaga hati kami, di mana firman-Mu adalah satu-satunya jalan untuk kami didamaikan di dalam kewaspadaan akan hati yang terpaut kepada Tuhan. Terpujilah Kristus yang menolong setiap jemaat-Mu dan setiap orang yang memohon pertolongan Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.